Oke, kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang ketiga ada bola. Nah, kita mulai dari yang tabung terlebih dahulu. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki tiga sisi. Terdiri dari bagian atas atau yang biasa disebut dengan tutup, kemudian bagian selimut, ya, atau temboknya atau dindingnya, dan yang terakhir adalah bagian bawah atau biasa disebut sebagai alas. Nah, tabung ketika dibelah atau dibuka itu akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini, di mana yang bagian atas dan alasnya atau tutup dan alasnya ini adalah berbentuk lingkaran. Sehingga jika kita ingin mencari luas dari alas dan tutupnya itu sama saja mencari luas lingkaran, yaitu adalah PR kuadrat. Kemudian bagian selimutnya ketika dibuka ternyata membentuk persegi panjang, di mana bagian ini adalah sama seperti tinggi tabungnya ketika saat ditutup. Sedangkan yang sebelah sini ini ketika ditutup maka harus sama dengan bagian keliling lingkaran. Sehingga untuk luas selimut bisa kita cari dengan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu adalah P kali L, di mana P-nya ini adalah keliling lingkaran dan L-nya ini adalah tinggi tabung. Keliling lingkaran itu sendiri adalah 2 PR dikalikan tinggi tabung sehingga 2 PRT untuk luas selimutnya. Maka untuk luas permukaan tabung yaitu adalah luas alas dan tutup ditambah luas selimut. Ini adalah luas permukaan tabung secara full atau total, yaitu luas alas dan tutup yang terdiri dari 2 lingkaran, maka 2 PR kuadrat ditambah tadi luas selimutnya adalah 2 PRT. Sehingga tinggal dijumlahkan untuk luas permukaan total. Tetapi untuk luas permukaan sendiri harus berhati-hati karena tidak semua luas permukaan itu adalah luas secara total. Ambil contoh kalau misalkan kita diminta menghitung tabung ya atau gelas berbentuk tabung. Maka ketika gelas berbentuk tabung kita ingin hitung luasnya, maka yang dihitung adalah luas selimut dan juga luas alasnya saja. Tidak ada tutupnya. Maka luas permukaannya tidak 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT, tapi hanya satu alas saja. Jadi PR kuadrat ditambah 2 PRT. Kemudian contoh lain adalah pipa berbentuk tabung ya, karena pipa itu bagian alasnya dan bagian tutupnya bolong atau tidak ada alas dan tutupnya, maka ketika kita diminta untuk menghitung pipa, maka yang dihitung hanya luas limitnya saja, yaitu adalah 2 PRT. Sehingga kesimpulannya ketika diminta menghitung luas permukaan, khususnya soal aplikasi kehidupan sehari-hari, atau soal luas permukaan gabungan, maka kita harus analisa terlebih dahulu apakah yang dihitung luas permukaan secara total atau hanya bagian-bagian tertentunya saja. Masuk ke volume. Nah, untuk volume tabung tersendiri itu adalah tabung itu seperti bangun prisma dengan alas lingkaran. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya terkait prisma, volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Karena tabung adalah prisma dengan alas lingkaran, maka alasnya diganti dengan luas lingkaran. Sehingga volume tabung bisa kita tulis PR kali R untuk luas alasnya dan dikalikan tinggi tabungnya. Maka bisa kita tulis volume tabung itu adalah PR kuadrat T. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan luas aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa kaleng tersebut memiliki tinggi 10 cm dengan ini diameter 20 cm. Hati-hati ya, yang diketahui adalah diameternya, maka bisa kita tulis
tabung ini D-nya 20 dengan R-nya 10 dan tingginya juga 10. Karena ini adalah kaleng, ya, maka luas permukaan yang dihitung adalah luas permukaan total. Sehingga kita bisa masukkan luas permukaannya adalah 2pi R kuadrat ditambah 2pi RT. Untuk pi-nya karena R-nya adalah 10, bukan kelipatan 7 ataupun tidak bisa dibagi 7, maka pi-nya kita menggunakan 3,14. Sehingga kita masukkan 2 kali 3,14 kali 10 kali 10 untuk 2pi R kuadratnya, ditambah untuk selimutnya 2pi RT. Nah, karena R dan T-nya ternyata sama-sama 10 cm, maka bisa kita tulis yang sama nih. Sehingga kita cukup menghitung satu kali, 2 kali 3,14 yaitu berapa? Kita hitung, kemudian kalikan 10 ya, berarti kan kalau dikalikan 10 kita tambah 0,2 di belakang gitu ya. Habis itu kembalikan eh, komanya tadi untuk desimalnya 3,14, 2 angka di belakang koma. Sehingga menghasilkan 628 karena yang satunya juga sama, angkanya sama, juga ditambah 628 sehingga hasilnya adalah 12,56 cm persegi. Contoh soal yang kedua, tabung di samping memiliki jari-jari 10 cm dan tingginya adalah 15 cm. Hitunglah volumenya. Dengan jari-jari 10 dan tinggi 15, maka kita masukkan rumus volume yaitu pi R kuadrat T, di mana pi-nya karena lagi-lagi R-nya 10 bukan kelipatan 7 ataupun bisa dibagi 7, maka kita masukkan angka 3,14 kali 10 kali 10, kemudian T-nya 15. Berarti kali 15. Kalian hitung dulu 3,14 kali 15 hasilnya berapa? Kemudian kali 10 kali 10 berarti tambah 02 menghasilkan angka berapa? Nah, nanti jangan lupa dikembalikan komanya 2 langkah ya. Maka menghasilkan jawaban 4710 cm kubik. Terima kasih.